Perkenalkan, nama saya Siska Marleni. Saya dari SMP Negeri 1 Pantai Cermin dan saya merupakan guru mata pelajaran IPS. Pandemi COVID telah mengubah pendidikan di Indonesia dari pola tatap muka menjadi pola daring. Sebelum pandemi terjadi di Indonesia, sampai akhir Februari 2020, pembelajaran masih dilakukan secara tatap muka penuh dengan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Pada awal Maret 2020, COVID-19 melanda Indonesia hingga pembelajaran dilakukan secara daring pada saat pandemi. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan Zoom dan membentuk posko belajar bagi siswa-siswa yang tidak memiliki gadget, karena kepemilikan gadget hanya sekitar 70% dari semua jumlah siswa yang ada di SMP Negeri 1 Pantai Cermin. Namun, pembelajaran daring terkendala karena jaringan yang tidak stabil serta penyalahgunaan kuota internet yang digunakan oleh siswa hanya untuk bermain game online dan media sosial. Karena terjadi penurunan motivasi pembelajaran, maka saya bersama BP melakukan home visit atau kunjungan ke rumah siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Pada saat home visit, saya melihat kejadian yang begitu ironis karena banyak siswa yang berubah peran menjadi pekerja untuk membantu keluarganya yang terdampak pandemi COVID. Ada yang bekerja di bengkel, membantu orang tuanya di ladang atau sawah, dan ada juga siswa yang tidak berminat untuk belajar karena terpengaruh pergaulan dan ingin menikah di usia dini. Hal itu terjadi karena motivasi siswa yang menurun, sebab kondisi lingkungan sekolah di tempat saya mengajar merupakan kondisi lingkungan di daerah pesisir. Karena kondisi daerah tempat saya mengajar merupakan daerah pinggiran, kemampuan penggunaan IT, teknologi informasi komunikasi terhadap siswa itu sangat terbatas. Dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2021, SMP Negeri 1 Pantai Cermin mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Dimulai dari pengukuran suhu tubuh dan pemeriksaan penggunaan masker di gerbang sekolah. Dan selanjutnya para siswa mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Belum masuk ke dalam kelas, para siswa berbaris di lapangan untuk mendapatkan kegiatan literasi, yaitu salah satu siswa memberikan pidato tentang penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas agar para siswa menghindari hal tersebut. Selanjutnya para siswa masuk ke dalam kelasnya masing-masing dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk mengatasi learning loss yang terjadi selama masa pandemi, saya menerapkan blended learning model flip classroom pada saat pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu selama pembelajaran tatap muka terbatas, saya biasanya menggunakan model discovery learning ataupun problem based learning agar siswa dapat belajar secara aktif di dalam kelas. Dimulai dari pemberian rangsangan atau stimulation dengan memberikan berbagai pertanyaan yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Selanjutnya mengidentifikasi masalah, lalu melakukan pengumpulan data, dan selanjutnya para peserta didik secara kelompok melakukan presentasi ke depan sebagai bentuk kerjasama dan menanamkan rasa percaya diri kepada para peserta didik agar berani tampil dan percaya diri di depan semua orang. Setiap kelas dibagi menjadi 2 kelompok atau rombel, mana setiap kelas terdiri dari 16 siswa. Ketika 16 siswa di kelas A belajar menggunakan tatap muka, saya memberikan tugas mandiri di kelas B melalui WhatsApp grup.
Tugas mandiri adalah tugas yang bisa dikerjakan di rumah dengan menggunakan literasi, yaitu menggunakan internet ataupun perpustakaan sebagai sumber belajar mereka. Dan sebaliknya, ketika kelas B melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, saya memberikan tugas mandiri kepada kelas A. Sama seperti kelas B, tugas mandiri dapat dilakukan secara pribadi dengan cara membaca literasi yang ada di internet dan menggunakan perpustakaan sebagai sumber belajar mereka. Hal ini saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran karena setiap jenjang masuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas selama 2 hari, selama 1 minggu. Dengan penerapan blended learning model flip classroom ini, saya berharap tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan dapat mengatasi learning loss atau kehilangan kesempatan belajar yang terjadi selama masa pandemi. Dari hasil penilaian yang saya lakukan terhadap satu uji kelas, menghasilkan hasil yang baik, penilaian yang baik, dan karakter mereka juga baik, serta saya lihat motivasi belajar mereka menjadi lebih meningkat. Saya menyimpulkan penerapan blended learning dengan model flipped classroom ini sangat efektif dilakukan di sekolah kami, sehingga tindak lanjut yang saya lakukan adalah memberi masukan menggunakan model pembelajaran ini saat melakukan musyawarah guru mata pelajaran IPS di sekolah, dengan harapan dapat ditiru oleh guru-guru yang lain di sekolah, bukan hanya mata pelajaran IPS tetapi juga mata pelajaran yang lain. Demikianlah video praktek pembelajaran baik yang saya lakukan selama masa pandemi di sekolah. Saya berharap dapat menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain. Maju terus pendidikan Indonesia, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.